Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, 1DD4 Teknik Informatika. Akan menjelaskan tentang representasi data, teks, dan dokumen, yaitu format .txt dan .pdf. Saya Julfi Alfikri Abdillah dengan NIM 2515241107. Dan saya Muhammad Akmal Rizkylah dengan NIM 25511-24113. Nah, di sini kita akan mulai dulu dengan pendahuluannya, yaitu sejarah singkat untuk format file .txt dan .pdf. Seperti yang kita sudah tahu di era modern, data itu kan seringkali digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari komunikasi, penyimpanan informasi, hingga pengolahan dalam sistem komputer. Namun, sebelum data itu bisa dipakai, data itu harus disimpan dulu, dan nanti baru akan ditampilkan dalam bentuk yang bisa kita mengerti. Kita juga kan sudah tahu nih, kalau komputer itu cuma bisa menyimpan data dalam bentuk bahasa biner, yaitu angka 0 dan 1. Tentunya angka ini juga kan pastinya akan sulit dipahami nih untuk manusia secara langsung dan juga manusia secara umum gitu. Karena belum tentu semua orang itu tahu angka biner juga. Oleh karena itu, kita itu membutuhkan format representasi untuk membantu antar data biner di komputer dengan bahasa manusia. Salah satu caranya yaitu adalah dengan menggunakan format dokumen digital seperti .txt dan .pdf. Nah, di sini kita akan masuk ke file .txt. Apa sih file .txt itu? File .txt atau teks adalah plain text atau teks polos. Artinya, file ini cuma bisa menyimpan karakter huruf, angka, dan juga simbol sederhana saja. Karakter-karakter yang disimpan dalam .txt secara berurutan dalam bentuk biner sesuai pengkodaan UTF-8 atau ASCII. Ada juga yang lainnya, nanti akan kita bahas setelah ini. Terus, di sini ada ciri-cirinya untuk file .txt. Karena file .txt itu cuma bisa menyimpan teks biasa saja, pastinya ukuran dari file .txt sendiri itu sangat kecil. Terus juga, dia itu bisa dibuka di hampir semua aplikasi editor teks. Dia juga sering dipakai untuk sebagai catatan, file konfigurasi software, log sistem, hingga kode program. Cuman, file TXT itu terbatas, yaitu tidak bisa menyimpan format rumit seperti gambar, layout, tabel, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kita akan masuk ke encoding di file .txt. Apa sih encoding itu? Jadi, encoding itu adalah cara huruf atau simbol diubah menjadi angka atau byte. Karena ya, kita sudah tahu juga kan, kalau komputer itu kan tidak bisa membaca huruf. Jadi itu cuma bisa membaca angka saja. Nah, encoding sendiri juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada ASCII, yaitu hanya mendukung huruf dasar sampai Z, angka, dan juga simbol sederhana saja. Contohnya, A besar dikodakan menjadi 65. Terus, yang kedua itu ada ANSI, dia itu memiliki tambahan karakter untuk Eropa Barat, seperti ekutip, C garis bawah, yang seperti itu, dan juga yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada UTF-8, dia itu yang paling standar dan juga sering digunakan untuk sekarang, karena dia itu bisa menyimpan sampai semua bahasa, simbol, termasuk juga untuk emoji. Terus yang keempat itu ada UTF-16, yaitu menyimpan tiap hurufnya itu sekitar 2-4 byte. Jadi, ukurannya itu akan lebih besar. Nah, kalau kalian itu menyimpan suatu file dengan encoding yang salah, si teksnya itu nanti bisa jadi rusak itu. Atau ya muncul simbol-simbol yang aneh. Nah, sebagai informasi tambahan juga, kalau misalkan kalian ingin menyimpan suatu file dengan encoding ASCII, cuman kalian itu nggak bakal menemukannya gitu. Karena si ASCII sendiri itu sudah jadi bagian dari encoding yang lebih baru atau modern gitu. Nah, encoding modernnya itu seperti OTP8 yang dibuat kompatibel dengan ASCII. Nah, artinya itu kalau file hanya berisi huruf dasar A sampai Z dan simbol sederhana, hasil byte-nya di UTF-8 itu sama persis dengan di ASCII. File.pdf. File.pdf, singkatan dari Portable Document Format, adalah format penyimpanan data yang dikembangkan oleh Adobe untuk menyimpan, mengirim, dan menampilkan data ke dalam berbagai perangkat-perangkat yang berbeda dengan isi yang tetap dan sama. Jadi, jika dibuka sebuah file PDF dalam komputer, file tersebut bisa dibuka juga dalam perangkat lain seperti HP, asalkan ada suatu aplikasi yang dapat membaca file.pdf tersebut, seperti Adobe Acrobat,
atau Google Chrome, atau Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. File.pdf memiliki sifat 1. Kompatibilitas yang universal, yaitu ketetapan isi file meskipun dalam perangkat berbeda. Jadi seperti contoh sebelumnya, dibuka dalam komputer bisa, maupun dalam HP atau perangkat lain juga bisa. Isi file tersebut tidak akan berubah. Kedua, penyimpanan data selain teks seperti grafik atau gambar. Karena cara formatnya yang beda, sehingga dapat memuat data lain selain teks seperti gambar, tabel, link, dan lain-lainnya. Ketiga, enkripsi dan ketetapan isi file untuk keamanan. File.pdf dapat dienkripsi dengan password, sehingga terjamin keamanannya, serta karena filenya sulit untuk diubah, isinya akan terus tetap. Nah, di sini kita akan masuk ke cara kerja format file.txt. Ketika kita mengetikkan huruf, simbol, ataupun yang lainnya di keyboard, sistem itu akan mengubah menjadi angka sesuai dengan encoding yang kita gunakan. Lalu hasil dari pengubahan ke angka tersebut itu akan disimpan ke dalam file.txt sebagai byte. Jadi ketika file itu kita buka kembali, aplikasi akan membaca isi byte file satu persatu, kemudian byte tersebut akan diterjemahkan kembali berdasarkan encoding kita gunakan, lalu hasilnya itu akan ditampilkan ke layar sebagai huruf kembali. Terus juga untuk baris baru atau yang biasa kita klik itu ya enter gitu, akan tersimpan dengan karakter khusus juga. Untuk yang memakai Windows itu disimpannya itu sebagai 0D0A. Untuk yang di Linux atau macOS itu akan disimpan sebagai 0A. Nah, jadi sekarang saya di sini akan mencontohkan langsung bagaimana komputer itu dapat menyimpan teks di dalam file.txt dan juga bagaimana kita bisa melihatnya dalam bentuk byte-nya gitu. Mungkin dengan cara ini ya bisa lebih dipahami lah daripada cuman melihat foto doang gitu. Cuman di PPT juga sudah saya lampirkan gitu fotonya ya. Nah, jadi misalkan saya ingin membuat file.txt dengan isi ya bebas sih sebenarnya. Cuman saya isinya seperti ini aja. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita save dengan format.txt menggunakan encoding yang standar aja, yaitu UTF-8. Save. Nah, setelah kita save, kita buka terminal yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, tampilannya mungkin akan seperti ini. Saya pakai yang Windows PowerShell-nya. Setelah itu, tinggal kalian pakai ketikan komen seperti ini. Get content, isi spasi, strip path, kasih to dot, halo.txt. Untuk yang bagian halo ini nanti disesuaikan lagi sama nama file kita masing-masing gitu. Terus encoding format strip text. Nah, kalian tuliskan komen seperti ini. Nah, karena saya itu menggunakannya Windows, tidak menggunakan Linux ataupun macOS, jadi untuk yang menggunakan Linux ataupun macOS itu dapat mengikuti komen yang ada pada slide PPT ini. Setelah kalian tuliskan komen seperti ini, tinggal kalian enter aja. Nah, nanti si komputer itu akan menampilkan seperti ini. Nah, apa sih artinya? Nah, untuk yang 00 ini sampai dengan 0F, yaitu menunjukkan posisi byte keberapa dalam bentuk kolomnya gitu. Jadi si 48 itu ada di kolom 00, 61 itu di kolom 01, 6C itu di kolom 02, dan seterusnya. Jadi ya bisa dibilang ya dia itu header kolom gitu. Nah, untuk yang 00 ini sama seperti si header kolom, cuma dia ini yang versi barisnya lah gitu. Jadi si 48 sampai dengan 6 ini ada di baris yang 0000. Nah, kalau misalkan ada lagi nih di baris yang kedua, dia itu akan berubah menjadi 000010 gitu. Kalau baris yang ketiga nanti jadi 20 dan seterusnya gitu. Nah, jadi si 48 ini itu artinya apa sih? Nah, si 48 ini itu pengkodan untuk
H besar. Si 61 ini untuk A kecil, 6C ini untuk L, 6F ini untuk O. Nah, sedangkan si 0D0A ini, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu pengkodan untuk baris baru atau enter gitu. Nah, nanti di terminalnya itu ditandakan dengan titik 2 seperti ini nih, untuk yang enter gitu. Terus selanjutnya 53 itu ya S besar dan seterusnya. Cuma di sini perlu kita tahu juga kalau spasi juga itu akan dikodakan menjadi karakter khusus. Nggak karakter khusus sih, akan dikodakan menjadi angka gitu. Dikodakannya jadi berapa? Nah, dikodakannya itu jadi 20 di sini. Jadi di sini saya akan memberikan contoh langsung bagaimana si file.txt ini akan menampilkan sebuah simbol aneh. Kalau misalkan kita bukannya menggunakan encoding yang salah. Jadi, kalau misalkan kita punya file.txt dengan isi yang seperti ini contohnya, ada karakter khusus, kita simpannya menggunakan encoding ANSI. Terus kita coba buka menggunakan encoding selain ANSI, semisal kita bukanya menggunakan encoding UTF-8, yaitu akan ada simbol aneh seperti ini. Tapi sih malah ada. Jadi, si UTF-8 itu memang bisa menyimpan hampir semua huruf gitu. Cuman kalau filenya itu benar-benar kita simpan menggunakan encoding UTF-8. Kalau si file aslinya itu menggunakan encoding selain UTF-8, semisal menggunakan encoding ANSI, dia itu akan menampilkan sebuah simbol aneh seperti ini. Kita juga bisa melihat perbedaannya di terminal. Nah, untuk yang encoding ANSI, si strip ini dibacanya hanya 1 byte aja, yaitu S9. Kalau misalkan kita punya file.txt yang sama, isinya juga sama nih. Cuman kita simpan awalnya itu langsung menggunakan encoding UTF-8. Terus coba kita cek di terminal. Nah, si S3 tadi itu dibacanya jadi 2 byte, yaitu C3 dan S9. Jadi, di sini kita tahu nih, kalau di strip di encoding ANSI itu, dibacanya itu hanya 1 byte, yaitu S9. Sedangkan di UTF-8 itu, byte S9 itu dianggap tidak valid. Makanya, kalau misalkan kita membuka file.txt menggunakan encoding yang salah, ya hasilnya itu akan Cara ada simbol kerja aneh seperti format tadi. .pdf. File.pdf menyimpan data-data yang ada di dalam dengan bentuk karakter huruf atau Unicode dan biner secara berstruktur. Jadi, karena menyimpan karakter huruf atau Unicode dalam suatu struktur atau urutan, intinya file PDF adalah semacam jenis file teks. Cara kerja isi format.pdf. Cara kerjanya adalah pertama, aplikasi pembaca akan membaca bagian header di awal dan bagian trailer di akhir. Bagian header akan menentukan di mana versi .pdf terletak, sedangkan bagian trailer akan menentukan di mana tempat xref atau daftar silang dimulai. Lalu, data-data dikumpulkan dalam suatu objek yang menentukan sifat-sifat dari data tersebut seperti string, integer, dictionary, objek, dan untuk menyimpan data multibyte menggunakan string. Dan objek tersebut juga nanti akan diberikan ID supaya dapat direferensikan letaknya oleh daftar silang atau cross reference table untuk menentukan sifatnya dalam tampilan seperti font, teks, besar gambar, dan lain-lain. Objek-objek tersebut nanti akan dibaca dan diterjemahkan ke tampilan yang tampilannya ditentukan oleh daftar silang sebelumnya, menentukan letak teks, besar, dan font teks tersebut, letak gambar, dan lain-lainnya. File.pdf hanya bisa dibuka oleh aplikasi yang dapat membaca format .pdf, seperti Adobe Acrobat atau pembaca PDF dalam browser. Jika dicoba membuka file .pdf dengan aplikasi text editor yang tidak bisa membaca format seperti Notepad, bisa saja, namun yang akan terbaca hanya yang karakter, seperti untuk objek, string, integer, nama, dictionary, dan lain-lainnya. Saat berada di objek string, contohnya seperti untuk gambar, data-data yang ada tidak akan terbaca,
karena binary yang digunakan di .pdf berbeda, yaitu menggunakan multibyte dengan yang dapat dibaca oleh teks editor biasa. Biasanya itu hanya untuk yang 1 byte saja. Sebelumnya, tadi dijelaskan tentang seperti header, cross-reference table. Itu adalah termasuk struktur file.pdf yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Struktur file.pdf terdiri dari 4. Yang satu, header, kedua, body, ketiga, cross-reference table, dan keempat, trailer. 1. Bagian header, yaitu bagian awal setiap file.pdf. Isinya hanya satu baris kode yang menyatakan versi PDF menggunakan simbol persen. Biasanya yang digunakan adalah PDF 2.0 yang terbaru, tapi juga ada versi lama yang digunakan seperti 1.3 dan 1.4. Versi lama masih bisa digunakan untuk memastikan backward compatibility, sehingga masih bisa dipakai untuk perangkat yang lebih lama. Kedua, body atau badan, yaitu isi file.pdf tersebut, di mana data-data seperti teks, gambar, dan lain-lainnya yang berbentuk objek disimpan untuk nanti ditampilkan. Bentuk objek dapat berupa langsung atau direct, yang datanya tetap dan ada dalam .pdf, dan tidak langsung atau indirect, yang datanya perlu dicari di dalam .pdf terlebih dahulu. Direct object adalah bagian baris suatu data yang memiliki sifat dan berada secara langsung. Secara inti adalah referensi. Contohnya adalah untuk font. Indirect object adalah bagian baris suatu data yang perlu direferensi terlebih dahulu dan dapat disimpan atau digunakan dari isi dokumen tersebut. Indirect object ini didefinisi menggunakan ID mereka, yaitu 00R, di mana 0 dimulai dari yang kiri terus menambah untuk setiap objek. Dan R adalah tipe data. Biasanya yang digunakan adalah objek. Contohnya adalah 30 objek yang diartikan sebagai objek ketiga. Ketiga, cross-reference table atau daftar silang tabel, yaitu fungsinya sebagai suatu indeks atau daftar alamat untuk isi kode .pdf. Ini sehingga tidak perlu melakukan pencarian secara urutan untuk mencari suatu objek dalam body. Dalam isi kode, ini berbentuk xref yang terdiri dari baris pertama terdiri dari 2 angka untuk menyatakan banyak objek, baris kedua dan selanjutnya yang terdiri dari 2 urutan kode. Urutan kode pertama menyatakan di mana objek tersebut berada, urutan kode kedua yaitu nomor generasi yang ditentukan secara random, dan ketiga adalah status objek. Keempat, trailer, yaitu bagian akhir suatu file.pdf untuk memberhentikan proses PDF dan memulai proses untuk menampilkan data-data yang ada. Bagian ini terdapat root sebagai penanda mulai untuk mengkatalog file.pdf. Contoh pembuatan file.pdf. Karena file.pdf secara dasarnya adalah suatu teks file yang berstruktur, sehingga file.pdf dapat dibuat secara langsung menggunakan editor teks seperti Notepad. Berikut adalah contoh suatu isi kode file.pdf yang nanti dapat menampilkan teks hello. Nah, di sini adalah contoh isi file.pdf yang bisa di-save as dan dibuat sebagai .pdf dalam Notepad. Untuk membuat .pdf, kita harus memerhatikan headers dan trailnya terlebih dahulu. Headers ini adalah bagian versi PDF-nya. Dalam teks ini, dalam contoh ini, PDF-nya adalah PDF versi 2.0. Sedangkan dalam trailer, ini menyatakan di mana di mana mulainya atau root dan besar objek. Dalam trailer ini, rootnya adalah 10R. Berarti objek yang memiliki identifikasi 10 adalah tempat mulainya. Di sini adalah 10 objek. Nah, untuk pengecekan data referensi, nah ini untuk yang pertama adalah byte ke 0. Byte ke 0 tidak ada, ini adalah sebagai identifikasi saja. Langsung kita loncat ke yang kedua, yaitu ke byte ke 9. Byte ke 9 ini adalah yang 10 objek. Ini mencatatkan root
atau ini sebelumnya dinyatakan sebagai root. Jadi ini adalah semuanya, untuk semuanya. Nah, yang kedua, loncat lagi, berarti ke byte ke-62. Byte ke-62 ini adalah objek ke-20. Ini menyatakan root untuk yang objek ketiga. Langsung kita loncat lagi ke byte 133. Byte ke-133 ini adalah objek ke-3, 0. Ini menyatakan bounding box atau kayak bagian luar untuk PDF-nya ini. Bagian isi PDF-nya seperti ini, tapi ini di crop sedikit. Langsung kita loncat lagi ke byte ke-272. Byte ke-272 ini adalah berarti ke objek ke-4.0. Objek ke-4 ini, objek 4.0 ini menyatakan kayak tulisan hello-nya. Di sini tulis hello. Ini di bagian tulis hello. Langsung kita loncat lagi ke byte ke-372. Berarti ini objek kelima ini menyatakan font tersebut. Seperti di bagian objek kelima ini bentuknya adalah font. Bentuknya adalah direct atau langsung, jadi tidak memerlukan pakai stream atau objek juga. Tidak memerlukan pakai stream seperti yang ada pada bagian objek keempat. Nah, jika dimasukkan ke dalam text editor dan di save as sebagai .pdf, hasilnya akan seperti berikut. Ini dibukanya dalam Adobe Acrobat. Nah, salah satu cara untuk membuat file .pdf yang lebih mudah itu adalah menggunakan Microsoft Word. Seperti contoh yang di bawah ini. Contohnya seperti yang di gambar ini. Sebuah dokumen yang memiliki teks dalam style Times New Roman dan serta gambar. Dokumen setelah dibuat-buat akan disimpan dan dalam bentuk PDF pada menu Save As di menu File ini. File menu ini ada di atas paling atas kiri, lalu ke Save As. Dalam Save As ini pertama kali Word jika di save akan dalam bentuk Word dokumen. Klik pada Word dokumen tersebut untuk mencari format PDF dan di save. Hasil dari penyimpanan file dokumen akan menjadi .pdf yang berbentuk seperti ini. Contoh di atas ini menggunakan Mozilla Firefox sebagai pembaca PDF-nya. Jadi mungkin bisa berbeda-beda sesuai pembaca, ikonnya akan berbeda-beda sesuai pembaca file PDF-nya. Nah, ini adalah hasil dari pembukaan file .pdf tersebut dalam browser Mozilla Firefox. Seperti yang pada gambar sebelumnya, ini adalah tetap. Jadi meskipun dalam HP atau dalam komputer lain, ini isinya akan tetap. Nah, bagaimana jika file PDF tersebut tidak dibuka dalam aplikasi seperti Mozilla Firefox, melainkan text editor yang tidak bisa membaca format PDF seperti Notepad atau Visual Studio Code tanpa aturan tertentu? Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah diketahui strukturnya adalah PDF yang pertama 1.7, versinya berarti versi 1.7. Lalu kita ke objek, ini adalah rootnya, lanjut. Nah, pada saat stream, semuanya akan normal, tapi pada saat stream, ini akan menghasilkan tulisan yang aneh-aneh. Ini dikarenakan stream ini menggunakan penyimpanan multi-byte, bukan byte biasa atau binary. Sehingga karena Notepad, karena contohnya Visual Studio Code ini tidak bisa membaca format tersebut, akan menghasilkan definisi yang aneh-aneh. Sebenarnya ini adalah bagian hello yang tadi. Nah, lanjut. Nah, bagian bawah ini yang sangat banyak. Ini adalah bentuk gambarnya. Karena gambar itu terdiri dari beberapa byte atau multi-byte, sehingga jika didefinisikan dalam bentuk ini akan sangat aneh dilihatnya, sangat acak-acak, tidak terdefinisi. Nah, untuk perbandingan antara .text dan .pdf ini ada beberapa sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama itu adalah ukuran filenya. Ukuran file teks itu biasanya ukurannya lebih kecil dikarenakan data-data yang disimpan hanya sebuah karakter, sehingga bisa disimpan langsung dalam bentuk byte. Dengan setiap huruf itu memiliki 1 byte. Contohnya yang ada di gambar kanan ini. Ini di bagian kanan ini isinya adalah hello. Hello itu terdiri dari 5 huruf, berarti 5 byte. Sehingga ukurannya adalah 5 byte.
Sedangkan untuk file.pdf biasanya memiliki ukuran yang lebih besar, dikarenakan selain bisa juga menyimpan gambar, format penyimpanan juga berbeda, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, yang mengandung lebih banyak kode-kode. Contohnya ini adalah file PDF hello ini hanya mengandung hello saja, tetapi dibandingkan dengan yang teks ini mengandung 27 kilobyte. Ini dikarenakan selain menyimpan teksnya juga, tapi juga harus menyimpan kode-kode untuk menentukan font stylenya, besar hurufnya, dan lain-lain. Perbandingan yang kedua adalah dari sisi kompatibilitas. File.txt ini dapat dibuka oleh semua aplikasi text editor seperti Notepad, Visual Code, dan lain-lain. Karena hampir tidak memiliki cara performatan yang ada, jadi bisa langsung dibuka saja. Sedangkan file.pdf hanya bisa dibuka oleh aplikasi yang dapat membaca format PDF. Contohnya seperti Adobe Acrobat atau pembaca PDF yang ada dalam browser seperti Chrome, Firefox, dan lain-lainnya. Ini dikarenakan cara performatan yang berbeda seperti yang dicontohkan tadi. Jika ingin dipaksa dibuka oleh text editor seperti Notepad, hasilnya akan seperti contoh yang ada di gambar yang sudah dijelaskan juga tadi. Tapi ini dibuka dalam Notepad, bukan Visual Studio Code. Dan juga hasilnya akan jadi aneh saat mencoba untuk mencari yang strip. Perbandingan ketiga adalah isi filenya. Isi file teks hanya bisa menyimpan karakter huruf tergantung cara encodingnya. Contoh yang di kanan adalah menggunakan encoding UTF-8 yang juga selain menyimpan huruf juga bisa menyimpan emoji dan simbol-simbol. Contohnya adalah dari huruf dari alfabet. Ini adalah nomor, juga ada simbol garis arah panah, simbol lain-lainnya, dan lain-lain. Sedangkan untuk isi file.pdf, selain bisa menyimpan teks, juga bisa menyimpan gambar, grafik, tabel, link, dan lain-lainnya. Seperti contoh yang ada di gambar yang ada di kanan. Selain juga ada teks dan gambar, di sini juga terdapat daftar referensi yang bisa diklik dengan kontrol untuk langsung ke halaman yang ditentukan. Jadi isi file ini isi file PDF itu bisa lebih interaktif dibanding dengan teks. Untuk perbandingan keempat, ada dari sisi keamanan. Untuk file.txt tidak bisa dienkripsi sama sekali, sehingga file dapat diakses oleh siapapun. Selain itu juga, karena sifatnya langsung, file teks juga dapat mudah diubah, sehingga tidak terlalu aman. Sedangkan untuk file.pdf, ini lebih aman, karena sifatnya tetap, sehingga tidak bisa diedit secara langsung setelah dibuat. Dan file PDF itu juga bisa dienkripsi menggunakan password untuk menjamin keamanan. Seperti contoh yang ada di kanan ini menggunakan Adobe Acrobat fitur Protect PDF dalam Adobe Acrobat. Tapi ini memerlukan premium subskripsi. Nah, kapan penggunaan untuk format teks dan format PDF? Format teks ini biasanya lebih sering dipakai untuk hal-hal yang simple seperti catatan sederhana, file konfigurasi aplikasi, log system, dan menulis kode program dan lain-lainnya. Untuk catatan sederhana, seperti contohnya ingin mencatat nomor telepon, mencatat ide-ide yang ada atau lain-lainnya. Ini untuk file teks ini berguna karena file teks ini cepat untuk diakses dan disimpan. Untuk file konfigurasi aplikasi, ini berguna karena untuk file yang bersifat universal dan karena file teks ini bersifat universal dan dapat dibaca oleh semua perangkat sehingga bisa dikonfig secara langsung. Untuk log sistem komputer, ini karena format teks itu ukurannya sangat kecil sehingga berguna untuk log yang biasanya sangat banyak karakternya, yang memiliki banyak karakter serta banyak file-filenya. Dan untuk penulis kode program ini seperti untuk mencoba tracing di mana kode itu bisa dicek secara langsung serta penggunaannya juga digunakan dalam beberapa bahasa seperti HTML, Python, atau C++ yang kodenya berupa teks murni yang dapat diinterpretasikan dan dijalankan oleh mesin. Sedangkan format .pdf ini lebih sering digunakan untuk file-file yang sifatnya resmi atau kompleks. Contohnya seperti laporan atau makalah,
CV dan portfolio, e-book, dokumen resmi dengan tanda tangan digital, dan lain-lainnya. Nah, untuk laporan atau makalah, selain sering untuk di-share, maka isinya juga harus tetap. Laporan juga harus memiliki suatu tema atau style yang teratur, seperti ukuran teksnya, penempatan teks, dan gambar, dan lain-lainnya. Untuk CV dan portfolio, sama seperti laporan, karena sifatnya sering di-share sehingga harus tetap isinya. CV juga mengandung gambar, seperti gambar identitas, serta suatu tema yang teratur. E-book atau buku digital itu sifatnya harus tetap, sehingga .pdf cocok untuk itu. Selain itu juga, ada juga sebagian e-book yang ada memiliki gambar, sehingga yang hanya bisa ditampilkan oleh .pdf. Dokumen resmi dengan tanda tangan digital, karena dokumen resmi biasanya bersifat penting. Dokumen tersebut tidak diperbolehkan untuk diubah, sehingga harus tetap. Jadi kesimpulannya, file.txt dan .pdf ini sama-sama sering digunakan, cuman dalam kebutuhan yang berbeda. .txt itu format yang lebih simpel dan juga ringan, jadi cocok buat teks polos. Sedangkan .pdf ini format yang lebih kompleks, jadi cocoknya itu buat dokumen yang rapi dan juga dokumen resmi. Jadi kita juga harus memilih formatnya juga, itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.